Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan juga guru. Disimak ya. Pertama, yang akan kita bahas yaitu adab terhadap orang tua. Adapun pembahasannya yang pertama mengenai dalil nakli perintah menghormati orang tua, yang kedua adab terhadap orang tua, dan yang ketiga keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, dalil yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalil yang selanjutnya berasal dari hadis yang berbunyi man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabir wa walidayhi walyasul rahimahu, yang artinya siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari kedua dalil tersebut ditegaskan beberapa hal. Yang pertama itu agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab mengapa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya kelak. Yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada taranya. Beliau yang telah merawat kita sedari kecil hingga sekarang ini. Dan yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu ya. Mengenai adab kepada kedua orang tua, gimana sih caranya kita itu berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, kita harus senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua selagi perintahnya tidak menyeleweng dari ajaran agama Islam. Yang kedua, kita dilarang untuk berkata kasar seperti membentak misalnya, berkata apaan sih kepada kedua orang tua, itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga, kita harus berbuat baik apabila orang tua atau salah satunya itu mempunyai salah, kita juga harus mengingatkan dengan cara yang baik juga. Terus yang keempat, itu kita harus berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Sudah sering kita dengar hadis dari At-Tirmidzi yang bunyinya itu ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah itu dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Nah, adab selanjutnya yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua termasuk ibu dan juga bapak. Terus kita itu harus bersikap santun, senantiasa mendoakan baik kepada kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yuk kita lafadzkan bersama-sama doa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik atau merawatku di waktu kecil. Amin. Lalu bagaimana jika orang tua sudah wafat? Nah, kewajiban kita sebagai anak yaitu yang pertama meneruskan perjuangannya, yang kedua senantiasa menjalin hubungan baik dengan
kerabat atau orang-orang terdekat. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya. Dan yang keenam, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya. Adapun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua, sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi yang tadi. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Dan yang terakhir, dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhirat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai adab terhadap guru. Saya kira semuanya sudah mengetahui apa itu guru ya. Guru itu yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Nah, baik itu di sekolah formal maupun sekolah yang non formal. Jadi semua yang memberikan ilmu kepada kita itu bisa disebut guru. Nah, yuk kita pelajari bersama adab terhadap guru. Yang pertama, dalil nakli menghormati guru, yaitu yang berbunyi laisa minna malam yujillu kabirona wa yarham shaghirana wa yaghfir li'alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Adab terhadap guru. Selain diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, berilmu, berbudi pekerti, menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun waktu sudah tidak mengajar. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya atau guru. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Tata cara menghormati dan menghargai guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, berhusnudzon pada apapun yang dilakukan guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia, dan rendahkanlah diri kepada guru, serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Dan yang terakhir, tidak melupakan jasa-jasa guru yang telah diberikan kepada kita. Adapun keutamaan menghormati guru. Yang pertama, kita pasti mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang hebat dan bermartabat. Yang kelima, hatinya senantiasa tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih termotivasi untuk senantiasa menjaga adab terhadap kedua orang tua dan juga guru kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.